There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan pada hari ini, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, langsung saja berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang hari kiamat atau hari akhir. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan ya, bahwa ketika kita belajar nanti dan ketika Ibu menjelaskan, anak-anak Ibu semuanya harus memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Karena pada akhir pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian semua mengenai pembelajaran kita hari ini. Dan ketika Ibu menjelaskan dan kita belajar nanti, mungkin ada timbul pertanyaan-pertanyaan, itu boleh langsung ditanyakan pada akhir pembelajaran nanti dan langsung kita bahas. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu langsung kita jawab dan kalian paham dengan materi kita pada hari ini. Baik. Oke, sebelumnya sudah Ibu katakan bahwa pada hari ini pembahasan kita mengenai hari akhir atau hari kiamat. Nah, ada nggak nih dari anak-anak Ibu yang sudah pernah mendengar tentang hari akhir atau hari kiamat ini? Nah, jadi Ibu ingatkan ya, Ibu sudah sering bilang bahwa dalam pembelajaran kita ini sama-sama belajar, tidak ada kata takut ataupun malu. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu, angkat tangan langsung sampaikan apa yang ingin disampaikan. Karena kita di sini belajar, kalau nanti ada yang kurang-kurang tepat, kita luruskan bersama-sama. Jadi tidak usah takut, sampaikan saja. Bu, saya Bu. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana kehidupan di dunia ini sudah berakhir dan nanti alam semesta ini menjadi hancur semuanya, Bu. Oke, kata Sarah, hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari di mana kehidupan di dunia ini berakhir dan alam semesta ini semuanya menjadi hancur lebur. Oke, jawaban yang sangat-sangat bagus. Ada lagi dari anak-anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi? Tentang apa itu yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Oke, Ibu sebutkan ya, Ibu jelaskan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari dibinasakan dan dihancurkan alam semesta yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan di dunia menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal. Nah, tetapi materi kita pada hari ini kan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, yang Ibu sebutkan itu baru pengertian dari hari akhir. Jadi apa yang disebut dengan beriman kepada hari akhir ini, Bu? Nah, beriman kepada hari akhir artinya adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat ini akan datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir. Lalu, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Apa alasannya kita harus mempercayai hari kiamat ini? Nah, jadi salah satu alasannya adalah karena kiamat telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yakninya terdapat dalam Quran Surat Al-Qari'ah. Yang mana dalam Quran Surat Al-Qari'ah ini, ayat pertamanya saja sudah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Ayat berikutnya, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, lanjut lagi, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Anak-anak Ibu bisa bayangkan seperti apa laron yang berterbangan. Nah, seperti itulah diibaratkannya hari kiamat itu ya. Lanjut pada ayat kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anak Ibu bisa bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat ini sehingga gunung-gunung yang kita lihat sekarang dan berdiri kokoh itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sebegitu dahsyatnya hari kiamat itu. Lanjut pada ayat ke-6 yaitu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Sedangkan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah
neraka Hawiyah. Dan apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi sudah jelas ya bahwa hari kiamat ini telah disebutkan oleh Allah di dalam Quran Surah Al-Qari'ah, yang dimana surah Al-Qari'ah ini adalah bagian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam, di dalamnya berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu lagi ragu, dan malahan kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai tanda-tanda terjadinya hari akhir. Sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu bahwa hari kiamat ini dia ada yang kiamat sugro, ada juga yang kiamat kubro. Pertama itu kiamat sugro. Sugro itu artinya kecil, yaitu kehancuran yang terjadi dari sebagian alam semesta ini, tidak keseluruhannya. Jadi itu dia hanya dirasakan oleh beberapa orang saja atau sekelompok orang saja, tidak semua orang di penduduk bumi ini atau di alam semesta ini ya. Jadi apa contohnya? Contohnya seperti banjir, contohnya lainnya seperti gempa bumi. Gempa bumi itu banjir, gempa bumi itu sudah sering sekali terjadi di Indonesia, dan itu berbeda-beda daerah, dan yang merasakannya tentu orang di daerah-daerah tersebut saja gitu loh. Tidak semua orang yang merasakannya. Contoh lainnya seperti gunung meletus, itu di daerah kita sendiri ya, di Sumatera Barat, yang dimana beberapa waktu terakhir ini itu sering terjadi letusan-letusan dari Gunung Merapi ini ya. Nah, baru ada yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kubro artinya besar, yaitu kiamat yang sebenar-benarnya. Itulah yang kita bahas pada hari ini ya, yaitu kiamat yang mana seluruh alam semesta ini berserta isinya akan hancur, sehingga tidak ada satupun makhluk yang dapat bertahan hidup. Karena ini memang semuanya hancur gitu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang tersisa pada saat itu ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Kiamat kubro ini juga bisa kita katakan sebagai hari berakhirnya ke semua kehidupan makhluk di alam semesta ini. Untuk tanda-tandanya apa saja? Nah, jadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda kecil dan juga ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya itu seperti yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Nah, fitnah ini bisa berupa adanya perpecahan di kalangan umat, penyebaran ajaran yang sesat, dan juga konflik dalam urusan sosial dan juga agama. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kepada umatnya tentang fitnah ini, yang dimana fitnah ini akan semakin merajalela pada akhir zaman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu banyaknya kebohongan dan juga kesaksian palsu. Kebohongan dan kesaksian palsu ini menjadi tanda rusaknya moral umat, yang dimana banyak kita lihat orang-orang yang lebih memilih berkata tidak jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi demi keuntungan duniawi. Itu banyak sekali terjadi pada saat ini ya. Sehingga Rasulullah juga bersabda bahwa pada akhir zaman ini orang akan mempercayai pembohong dan mendustakan orang-orang yang jujur. Auzubillah ya. Sehingga kebenaran itu menjadi sulit untuk ditemukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan riba menjadi pesat. Kita tahu bahwa riba ini adalah perbuatan yang haram, suatu dosa besar yang sangat dilarang di dalam Islam. Namun pada akhir zaman aktivitas riba ini akan dianggap menjadi hal yang biasa, bahkan sulit sekali untuk dihindari. Rasulullah juga bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana semua orang terlibat dalam kegiatan riba. Nah, sistem ekonomi pun pada saat sekarang ini dapat kita lihat ya, itu tidak dapat terelakkan dari riba, seperti pada bank dan juga lembaga-lembaga keuangan lainnya. Itu tidak dapat terelakkan dari riba. Ya, selanjutnya adanya banyaknya anak yang tidak menghormati orang tuanya. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda dari akhir zaman yang menunjukkan menurunnya nilai-nilai kekeluargaan, yang dimana anak-anak ini tidak lagi menghormati dan mematuhi orang tua mereka, bahkan seringkali melawan dan juga menyakiti kedua orang tuanya. Ini juga merupakan salah satu tanda rusaknya akhlak, sehingga Rasulullah juga menyebutkan bahwa pada akhir zaman anak-anak itu akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Kenapa dikatakan musuh? Karena mereka durhaka kepada orang tuanya sendiri. Nah, dari tanda-tanda yang Ibu sebutkan ini merupakan tanda atau bukti semakin dekatnya, semakin runtuhnya moral-moral
manusia pada saat sekarang ini. Namun kita sebagai umat muslim harus mempercayai semua hal-hal ini, tetapi kita tidak boleh terjerumus dan kita harus menghindarkan diri dengan sebaik mungkin agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Ibu sebutkan tadi ya. Lalu untuk tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat ini, yang pertama yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasanya kita lihat matahari terbit dari sebelah mana? Dari sebelah timur kan? Nah, ini kalau untuk tanda-tandanya itu adalah matahari terbit dari sebelah barat. Nah, pada saat ini terjadi, pintu taubat akan ditutup dan manusia tidak bisa lagi kembali kepada Allah jika sebelumnya mereka belum beriman kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah sosok pendusta besar yang akan mengaku pada saat itu sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia membawa fitnah besar termasuk dalam hal kekayaan, kesenangan, dan juga penderitaan untuk menguji iman manusia, dan hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat mampu selamat dari godaan Dajjal ini. Selanjutnya yang ketiga itu turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau akan membenarkan ajaran Islam dan membunuh Dajjal tadi, dan juga Nabi Isa ini nantinya akan membawa perdamaian. Lalu juga yang keempat itu turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah pemimpin yang akan muncul di akhir zaman dan dia akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dialah yang memimpin umat Islam dan melawan kezaliman dan mempersiapkan dunia sebelum Nabi Isa alaihissalam turun. Selanjutnya keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah dua kelompok yang mana dia ini sangat kuat dan dia nantinya muncul dengan membawa kehancuran di muka bumi ini. Namun Allah juga akan membinasakan mereka dengan caranya setelah mereka menyebarkan kerusakan. Ada lagi macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu yang pertama ada disebut dengan alam barzah. Alam barzah ini adalah alam yang membatasi dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur, yaitu roh manusia yang telah mati itu akan berada pada alam barzah ini sampai datangnya hari akhir atau hari kiamat. Di dalam alam barzah ini nantinya manusia akan mendapatkan kenikmatan ataupun siksaan. Nah, bagi manusia yang selama hidupnya di dunia, dia banyak mengerjakan amal soleh, mengerjakan syariat Islam dengan benar, banyak berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur di alam barzah ini. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang hidupnya di dunia ini banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan, dia akan mendapatkan siksa kubur dan juga perlakuan kasar dari para malaikat mungkar dan nangkir. Selanjutnya ada lagi disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah hari di mana semua makhluk ini dibangkitkan dari alam kuburnya. Pada saat dibangkitkan nanti, seluruh manusia itu akan bangkit dalam keadaan yang berbeda-beda. Tubuh dan ruh mereka akan tergantung dari keimanan dan juga amal perbuatannya selama hidup di dunia. Orang yang teguh imannya, baik amal perbuatannya, serta suci jiwanya, maka tentu akan dibangkitkan dalam bentuk tubuh dan ruh yang sempurna. Sebaliknya, orang yang rusak perilakunya, buruk amal perbuatannya, kotor jiwanya, maka dia akan dibangkitkan dengan tubuh dan ruh yang tidak sempurna. Contohnya saja seperti orang kafir, itu dia nantinya dibangkitkan dalam keadaan matanya itu buta. Nah, ini kan dapat kita katakan bahwa orang-orang tersebut dibangkitkan dalam keadaan fisiknya yang tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini adalah hari di mana setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka mereka dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar untuk menjalani pemeriksaan amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia ini. Nah, di Padang Mahsyar itulah semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada satupun orang yang dapat membantu kita ataupun kita dapat membantu orang lain karena kita hanya fokus pada diri kita sendiri saja. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini adalah hari perhitungan, yaitu semua amal perbuatan manusia ini selama hidup di dunia akan diperhitungkan dan setiap orang akan menerima catatan atau rekaman amal perbuatannya selama hidup di dunia. Rekaman atau catatan itu diberikan kepada masing-masing orang dalam posisi yang berbeda-beda. Ada yang menerimanya dari kanan dan ada yang menerimanya dari kiri. Ini tergantung kepada amal perbuatan orang tersebut.
Oke, tahapan selanjutnya ada yang disebut dengan Yaumul Jaza, yaitu di dalamnya ada surga dan neraka. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang ikhlas beribadah, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat di akhirat yang berisi penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Jika keindahan di dunia bersifat sementara, maka keindahan dan kesenangan di akhirat, yaitu surga ini, bersifat kekal. Nah, yang terakhir adalah neraka. Neraka adalah tempat di akhirat yang sangat tidak menyenangkan, yang mana tempat ini adalah untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang melanggar perintah Allah, di mana neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan daripada timbangan keburukannya. Lalu, apa saja perilaku-perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada hari akhir ini? Nah, perilaku atau perbuatan yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada hari akhir itu adalah yang pertama, menjaga kejujuran dan amanah. Lalu bisa juga dengan berbuat baik kepada sesama, menghindari perbuatan maksiat, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, memaafkan kesalahan orang lain, dan juga menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Seperti yang Ibu sampaikan pada awal pembelajaran tadi, bahwa Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak Ibu, dan anak-anak Ibu juga bisa bertanya kepada Ibu nantinya ya. Oke, Ibu dulu yang memberikan pertanyaan. Apa yang terjadi pada manusia di padang mahsyar? Silahkan kepada anak-anak Ibu yang bisa menjawab. Bu, jadi yang terjadi di padang mahsyar itu adalah semua manusia ini dikumpulkan karena akan dihisab, Bu. Jawaban yang bagus ya, Siti. Nah, sekarang Ibu persilahkan kepada anak-anak Ibu yang mungkin merasa bingung atas pembelajaran kita hari ini, silahkan untuk ditanyakan. Bu, jadi apa tujuan Allah menciptakan hari akhir ini, Bu? Pertanyaan yang bagus. Oke, Nisa. Jadi tujuan Allah menciptakan hari akhir ini adalah untuk menegakkan keadilan, yang dimana pada saat itu semua amal baik dan buruk manusia ini akan dihitung, dan setiap orang tentunya akan menerima balasan sesuai dengan perilakunya dan juga perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi itu ya, Nisa, jawabannya. Oke ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah keimanan terhadap hari akhir akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Ibu berpesan kepada semua anak-anak Ibu, mari kita terapkan keimanan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, Ibu menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.